Assalamualaikum sahabat semua, bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya ataupun orang miskin, semua sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di tanah suci. Setelah kuburannya genap berusia 3 tahun waktu itu, datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kuburannya. Namun yang terjadi adalah hal yang tidak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak ada lecet ataupun tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, yaitu di Mekah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Omar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya adalah seorang tokoh agama yang sangat disegani. Beliau masih mempunyai hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia ke-15 tahun, Syekh Nawawi muda pergi belajar ke tanah suci Mekah. Karena saat itu di Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama beliau mengajar, hanya 3 tahun, karena kondisi Nusantara yang masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda, yang membuat beliau tidak bebas pergiat. Beliau pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber yang menyatakan bahwa Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-A'lam dan Mu'jam Mu'alim, dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, beliau wafat pada 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dua yang lainnya ialah muridnya, yaitu Ahmad Khotib Minangkabau dan Syekh Mahfud Termas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan ilmunya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu pada sampai 1898 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya. Wajar beliau dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la, Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar itu adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Indonesi, sehingga bermakna bahwa ketinggian ilmu beliau tidak hanya diakui di Semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Faham Al-Mudakkik, yaitu yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Sahabat sekalian, itulah secuil kisah tentang makam Syekh Al-Bantani. Terima kasih telah menyaksikan video ini.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.